Nah, kita ini seringkali dalam hidup ini memang cenderung, ya. Tadi saya bilang cenderung kita ini suka ambil jalan pintas. Karena kita berpikir jalan pintas itu jalan yang paling baik buat kita. Padahal tidak. Jalan pintas atau jalan paling dekat itu belum tentu baik buat kita. Jalan Tuhan yang paling aman buat kita. Amin. Good morning, selamat pagi saudara. Saya percaya Tuhan itu mengasihi kita semua ya. Karena hari ini tepat hari raya Imlek, bagi saudara-saudara yang merayakan, saya ucapkan selamat tahun baru ya. Gongsi Fajai. Saudara, khotbah saya hari ini berjudul Penyertaan Tuhan. Penyertaan Tuhan ini adalah pusat kekristenan, saudara. Inilah yang membedakan kita, membedakan kekristenan dengan agama-agama. Ya. Agama-agama mengenal Tuhan Allah yang besar, yang maha kuasa, tapi mereka menganggap Tuhan itu nun jauh di sana, di sorga yang mulia. Ya. Tetapi kita percaya sebagai orang percaya, kita percaya bahwa Tuhan itu bukan cuma ada, bukan cuma maha kuasa, bukan cuma ada di sorga yang mulia, tapi Tuhan hadir dalam kehidupan kita. Itu sebabnya pusat kekristenan ini adalah penyertaan Tuhan ini. Hidup orang percaya ini menjadi berarti karena ada Tuhan yang menyertai kita. Sebab itu orang percaya, ketika orang itu percaya dan menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi, maka Roh Kudus diberikan tinggal di dalam kehidupan kita. Ini yang luar biasa saudara ya. Roh Kudus tinggal di hati kita untuk selama-lamanya. Ya. Tuhan menyertai kita untuk selama-lamanya. Itu sebabnya Yesus disebut Immanuel, Allah yang menyertai kita selama-lamanya. Di zaman Musa, tabut perjanjian yang dimasukkan di dalam peti perjanjian, ditaruh di ruang Maha Kudus, di bait suci, itu menggambarkan kehadiran Tuhan di tengah-tengah umatnya. Di zaman Daud mengerti prinsip penyertaan atau kehadiran Tuhan ini. Sehingga dia mengekspresikan apa yang ada di dalam hatinya, di dalam mazmur-mazmurnya. Antara lain Mazmur 38 ayat 22 yang mengatakan, jangan tinggalkan aku ya Tuhan Allahku, janganlah jauh daripadaku. Dan dia berkata selanjutnya, meskipun ayah dan ibuku meninggalkan aku, tapi engkau jangan tinggalkan aku. Ya. Dalam Mazmur 119 ayat 8, Daud berkata, aku akan berpegang pada ketetapan-ketetapanmu, janganlah tinggalkan aku sama sekali. Jadi Daud ngerti betapa hidup yang tanpa Tuhan, tanpa hadirat Tuhan, itu adalah hidup yang tidak berarti. Meskipun dia berkuasa, meskipun dia seorang raja, tapi kehadiran Tuhan lebih penting daripada segala-galanya. Saudara, ini betul-betul merupakan satu pelajaran penting dalam hidup kita. Jangan pentingkan yang lain, tapi lebih pentingkan, utamakan kehadiran Tuhan ini. Hadirat Tuhan di dalam hidup kita. Cari Tuhan lebih dulu. Ya. Supaya Tuhan itu betul-betul kita yakini, kita ngerti, Dia ada di dalam kita dan kita bisa berkomunikasi dengan Tuhan. Saya percaya, hidup yang berkomunikasi dengan Tuhan, hidup yang dipenuhi dengan hadirat Tuhan, pekerjaan-pekerjaan yang dikerjakan di dalam hadirat Tuhan, saya percaya kita tidak akan pernah kehilangan ide, saudara. Kita akan kebanjiran dengan hikmat dan ide-ide yang dari Tuhan yang membuat terobosan-terobosan di dalam kehidupan kita, dalam pekerjaan kita, dalam studi kita, apapun yang kita kerjakan,
Ada terobosan-terobosan baru di situ. Kenapa? Karena Allah hadir dalam kehidupan kita. Nah, kita akan belajar prinsip penyertaan Tuhan ini lewat perjalanan bangsa Israel yang disertai Tuhan di padang gurun selama 40 tahun. Apa yang terjadi ketika Tuhan menyertai umatnya? Indah sekali. Mari kita baca Alkitab kita. Saudara buka Alkitab kita dalam Keluaran pasal 13. Kita buka Keluaran 13, mulai dari ayat 17 kita baca sampai ayat 18 lebih dulu. Setelah Firaun membiarkan bangsa itu pergi, Allah tidak menuntun mereka melalui jalan ke negeri orang Filistin. Walaupun jalan ini yang paling dekat. Sebab firman Allah, jangan-jangan bangsa itu menyesal apabila mereka menghadapi peperangan, sehingga mereka kembali ke Mesir. Tetapi Allah menuntun bangsa itu berputar melalui jalan di padang gurun menuju Laut Teberau. Dengan siap sedia berperang, berjalanlah orang Israel dari tanah Mesir. Saudara, Tuhan tahu betul keadaan umatnya yang baru dibawanya keluar dari tanah Mesir. Jumlahnya sekitar 2-3 juta orang. Meskipun Musa dididik secara militer ketika dia menjadi anak putri Firaun, tetapi Tuhan tahu orang Israel itu bukan tentara, saudara. Orang Israel itu lulusan University of Slavery, kira-kira begitu ya. Budak, kira. Orang-orang Israel ini 430 tahun di Mesir jadi budak, saudara. Karena itu mental budak ini masih ada di dalam diri orang-orang Israel ini. Mereka bukan orang yang lemah, ya, mereka kuat, tapi kuatnya sebagai budak. Mentalnya masih mental budak, bukan mental tentara. Orang kalau saudara bisa bayangin ya, kalau keluar dari Mesir, ini Rames, Sukot ya, ini Mesir, di Mesir ini, untuk menuju ke Kanaan itu cuma tinggal jalan gini, saudara. Seret, sampai di Jericho, sampai di Kanaan, Yerusalem, Jericho, sampai di Kanaan. Ini Kanaan, dari sini ke sini. Perjalanannya kira-kira 14 hari. Ya, lewat gini jalan. Tapi sama Tuhan, tidak dibawa lewat jalan ini. Karena apa? Karena jalan ini melalui tanah Filistin. Jadi sebelum sampai ke Kanaan, jalan ini adalah tanah Filistin. Tuhan tahu kalau orang Israel ini dibawa melewati tanah Filistin ini, dia akan diserang orang Filistin dan mereka akan kalah. Itu sudah pasti. Saudara bisa bayangkan kalau ada tanah yang dikuasai oleh seseorang, dijalani orang 2-3 juta orang, pasti mereka akan terganggu. Mereka akan terprovokasi dan mereka akan serang. Nah kalau diserang orang Israel ini nggak siap, saudara. Bukan nggak bisa perang, tapi nggak siap perang. Karena tadi ya, mentalnya masih mental budak, tidak punya keterampilan untuk berperang. Karena itu Tuhan nggak bawa mereka ini jalan begini, langsung menuju Kanaan begini, enggak. Tapi Tuhan bawa muter ke bawah gini, saudara. Lewat padang gurun. Dari sini mereka harus, dari Sukot mereka harus melewati, menyeberangi Laut Merah, lalu menyusuri laut ini. Ke bawah, naik lagi ke sini, muter ke sini, baru naik lagi ke sini, baru menuju Kanaan. Itu perjalanan dilakukan selama 40 tahun, saudara. Meskipun jalan pintas ini cuma 14 hari, tapi Alkitab mengatakan Tuhan tidak menuntun mereka melewati jalan yang paling dekat. Ini jalan paling dekat, saudara. Tapi Tuhan gak tuntun mereka ke situ, ya, karena Tuhan mengenal umatnya. Tuhan tidak mau mereka kembali ke Mesir. Ayat 17 mengatakan, kalau saya baca, Tuhan tidak mau mereka kalau melawan menghadapi peperangan, terus mereka kembali ke Mesir. Ya. Hati mereka kecut kembali ke Mesir. Retreat ke Mesir, enggak.
Tuhan nggak mau umatnya mundur, saudara. Tuhan mau umatnya maju terus. Amin. Tidak ada jalan mundur bagi Tuhan, bagi umat Tuhan. Ini tidak diinginkan Tuhan. Tuhan tidak mau umatnya setback ke belakang, enggak. Tuhan mau umatnya terus maju. Karena itu Tuhan tidak bawa mereka ambil jalan pintas, tapi jalan aman. Luar biasa ya. Ternyata jalan amannya Tuhan ini berputar 40 tahun. Kira-kira kalau saudara diberi pilihan pada waktu itu, seperti orang Israel, saudara akan pilih mana? Jalan pintas 14 hari, atau jalan aman 40 tahun? Siapa yang akan milih jalan pintas 14 hari? Ya, mungkin kita semua akan pilih jalan pintas 14 hari. Logikanya saudara 14 hari dibanding 40 tahun saudara, bayangin. Kita semua akan pilih 14 hari dah Tuhan. Tekad-tekatan katanya ya, mati ya sudahlah gitu. Tapi enggak, Tuhan itu tidak pernah ingin mencelakakan umatnya saudara. Ini prinsipnya. Tidak ada satu pun atau sebersit pikiran pun Tuhan itu ingin melihat umatnya itu binasa atau mengalami celaka. Tidak. Tuhan mau umatnya itu melewati jalan aman. Ya. Meskipun 40 tahun. Ya. Tuhan tidak mau umatnya itu mengambil keputusan jalan pintas untuk menghancurkan hidupnya sendiri. Ini prinsipnya Tuhan. Saudara ingat ya, bagi Tuhan, 1 hari bagi Tuhan itu 1000 tahun bagi kita. Jadi kalau urusan waktu, kalau bicara tentang waktu, saudara harus ngerti prinsip ini. Tidak ada yang lama bagi Tuhan. Semuanya cepat bagi Tuhan. Kita yang melihatnya lama. Saudara coba lihat lagi flashback ke belakang. Hidup saudara yang hari ini. Pada waktu saudara melihat ke belakang, saudara kan merasa, aduh, waktu ini terbang cepat sekali, betul? Saudara pasti masih ingat dulu ketika saudara pacaran, ketika masih remaja, ketika saudara naksir pacar saudara. Saudara masih ingat ketika waktu SMA, waktu saudara masih SD, SMP dan sebagainya. Tapi sekarang saudara sudah kepala 5. Time flies, betul enggak? Dulu saudara dikejar-kejar sana sini. Kalau berangkat selalu pakai minyak wangi ya. Sekarang saudara pakai Pak Oil. Cepet toh. Nggak terasa saudara. Waktu ini begitu cepatnya. Karena itu Tuhan mau supaya kita tuh melewati waktu yang begitu cepatnya ini dengan aman. Tuhan mau hidup kita bukan lewat jalan pintas, meskipun kita berani. Tuhan tahu kita tuh hidup nggak modal berani, saudara. Berani kalau hancur ya percuma. Ya. Tuhan mau kita hidup dengan jalan aman. Jadi yang pertama, apa yang kita bisa pelajari? Tuhan itu tidak menuntun kita lewat jalan pintas, tapi jalan aman. Amin. Ingat-ingat ini saudara ya. Jangan pernah lelah untuk mengikuti jalan Tuhan. Karena jalan Tuhan itu meskipun kelihatannya muter-muter, meskipun kelihatannya lama, tapi sesungguhnya itulah jalan yang paling aman dalam kehidupan kita. Nah kita ini seringkali dalam hidup ini memang cenderung ya. Tadi saya bilang cenderung kita ini suka ambil jalan pintas. Karena kita berpikir jalan pintas itu jalan yang paling baik buat kita. Padahal tidak. Jalan pintas atau jalan paling dekat itu belum tentu baik buat kita. Jalan Tuhan yang paling aman buat kita. Amin. Berapa banyak kita kalau menghadapi kesulitan dalam rumah tangga terus kita berkata, udah cerai aja.
Karena maunya cepat, saudara. Maunya beres. Kita maunya nggak usah kerja keras tapi cepat kaya, betul? Akibatnya apa? Judi. Main saham. Karena apa? Mau cepat kaya. Ya. Repot-repot Pak, kasih duit aja, ngediap, suap, bribing. Betul nggak? Orang Indonesia paling lihai urusan ini, saudara. Itu jalan-jalan pintas yang tidak berkenan di hati Tuhan. Ya. Tuhan bicara, jika seorang tidak mau bekerja, janganlah ia makan, kata Tuhan. 2 Tesalonika 3 ayat yang ke-10. Tuhan mau kita ini kerja keras, karena di dalam kerja keras itu kita belajar menghargai apa yang kita dapat. Betul? Kalau saudara gampang-gampang dapat, saudara nggak akan bisa menghargai. Easy come, easy go katanya. Dapat duit gampang, keluarnya juga gampang, habisnya juga gampang. Tapi coba kalau saudara bekerja keras, saudara menerima hasil income saudara dengan bekerja keras, saudara akan berhati-hati menggunakannya. Saudara bisa menghargai, saudara bisa mengucap syukur kepada Tuhan. Apa yang sudah Tuhan berikan dalam hidup kita. Saudara, mungkin pada waktu itu orang Israel juga kalau tahu jalan Tuhan ini muter 40 tahun, mereka pasti akan protes. Mereka akan pakai alasan yang rohani. Kan ada Tuhan, kenapa kita mesti takut? Gitu loh. Kita sering kali kalau mau pakai jalan pintas kan gitu. Kan ada Tuhan. Kenapa kita mesti takut? Tuhan gak bakal kalah. Betul, Tuhan gak bakal kalah. Tapi orang Israel bisa kalah, saudara. Tuhan gak bakal kalah. Ada Tuhan. Saudara yang bisa kalah. Karena apa? Karena siap, gak siap. Bukan gak bisa perang, tapi gak siap berperang. Karena itu Tuhan bawa mereka berputar di padang gurun ini selama 40 tahun. Keluaran 13 ayat 18 tadi kita berkata, dengan siap sedia berperang, berjalanlah orang Israel dari tanah Mesir. Luar biasa. Jadi ternyata perputaran jalan di padang gurun ini rupanya untuk membentuk mental spiritual orang Israel untuk siap berperang. Nah, ini kuncinya. Banyak orang Kristen tuh nggak siap berperang dalam hidup ini. Dianggap hidup ini gampang-gampangan aja. Siapa yang bilang hidup ini gampang-gampangan? Enggak. Hidup ini enggak gampang. Hidup ini sulit. Karena itu belajarlah supaya kita siap berperang menghadapi hidup ini. Mesti tough, punya mental yang kuat, punya semangat yang tinggi, punya ketekunan dan kesabaran yang luar biasa untuk menghadapi segala kesulitan dalam hidup ini. Tuhan akan membawa kita di dalam jalan yang aman supaya kita siap berperang dalam kehidupan ini. Tuhan seolah-olah bicara, hei, hidup ini penuh dengan peperangan rohani, kamu mesti siap. Kalau saudara tidak siap atau tidak mempersiapkan diri untuk menghadapi peperangan-peperangan rohani ini, kira-kira apa yang akan terjadi dalam hidup kita? Kalah, saudara. Dan kekalahan itu tidak pernah diinginkan oleh Tuhan. Kekalahan itu terjadi karena kita memilih untuk menghadapi pertempuran rohani kita dengan tanpa persiapan. Saudara, saya percaya setiap hari kalau saudara hidup dalam hadirat Tuhan, kalau saudara berjalan bersama Tuhan, Tuhan itu mempersiapkan mental kita, membangun mental spiritual kita ini untuk siap menghadapi peperangan rohani. Setiap hari ada peperangan rohani. Dan kita mesti siap menghadapi ini semua. Kata
persiapan atau siap ini, mempersiapkan diri, ini kata kunci dalam kekristenan. Ketika kita sudah merasa, aku siap, kita akan lengah. Jangan pernah merasa diri saudara siap. Aku siap Tuhan. Oh no. Kita butuh Tuhan setiap hari. Butuh hadiratnya setiap hari. Butuh hikmatnya setiap hari. Dalam menghadapi rumah tangga kita, dalam menghadapi usaha pekerjaan kita, dalam menghadapi pelayanan kita, dalam melakukan segala apapun, dalam mendidik anak, semua kita butuh hadirat Tuhan. Kita butuh persiapan ini. Dalam belajar, studi pun butuh hadirat Tuhan ini. Butuh penyertaan Tuhan. Karena itu kita mesti mempersiapkan diri. Hati kita, pikiran kita ini mesti kita siapkan supaya kita ini menerima hikmat yang dari Tuhan. Ini penting sekali. Ya. Musa dipakai Tuhan waktu dia umur 80 tahun. 40 tahun pertama dihabiskan Tuhan mendidik Musa sebagai militer menjadi anak putri Firaun. 40 tahun kedua dipakai Tuhan untuk mendidik Musa di padang gurun jadi gembala karena dia melarikan diri dari Mesir. 40 tahun merendahkan hati dari pangeran Mesir menjadi hamba Tuhan, gembala, pelayan Tuhan. 40 tahun, saudara. Saya mau kasih tahu saudara, proses Tuhan itu gak pernah singkat. Bagi kita prosesnya lama, tapi bagi Tuhan singkat, saudara. Akhirnya 80 tahun Tuhan persiapkan Musa, dipakai bawa keluar orang Israel yang tegar tengkuk 2 juta orang. Saudara menghadapi satu istri, satu suami yang kepala batu, saudara-saudara, gedek-gedek, saudara. Betul? Saudara, ampun, saudara. Ini 2 juta orang yang kepala batu, tegar tengkuk. Itu kalau tidak dipimpin oleh seorang pemimpin rohani seperti Musa yang sudah dipersiapkan 40 tahun, 2 kali, sanggup nggak bawa keluar orang Israel dari Mesir? Nggak ada yang sanggup, saudara. Musa aja kalau saudara baca dalam kitab Perjanjian Lama, saudara bisa baca betapa seringnya Musa ini mengeluh sama Tuhan. Ampun dia sama Tuhan. Karena menghadapi orang Israel yang tukang ngomel, tukang protes, tukang marah dan sebagainya. Karena itu jangan niru model orang Israel, oke? Amin. Kalau sudah jadi orang percaya, jangan niru modelnya orang Israel. Ini bikin capek orang lain, saudara. Daud diurapi Tuhan pada waktu dia masih remaja. Kira-kira umurnya 16-17 tahun. Ingat ya, pada waktu itu dia dibawa Tuhan langsung melawan Goliat. Tapi dia diurapi Tuhan umur remaja, dijadikan raja, menjadi raja baru umur 30, saudara. Coba lihat prosesnya. Enggak sebentar. Ya. Yusuf, untuk jadi Perdana Menteri Mesir, dia harus dijual dulu sebagai budak, harus masuk penjara dulu gara-gara istri Potifar. Baru sekian puluh tahun kemudian dia diangkat jadi Perdana Menteri Mesir. Di dalam Tuhan itu selalu ada proses mempersiapkan diri ini. Yesus tidak pernah pilih jalan pintas untuk jadi raja segala raja. Dia pilih jalan salib. Luar biasa ya. Tuhan itu gak pernah ngajari kita untuk cari jalan pintas. Karena itu kita sebagai orang percaya kita mesti mempersiapkan diri. Untuk menghadapi peperangan rohani, hidup kita sendiri, setiap orang punya peperangan rohani sendiri, masing-masing. Dan juga untuk dipersiapkan Tuhan, dipakai oleh Tuhan. Dalam melayani Tuhan.
dalam melayani orang lain dalam hidup ini. Saudara bukan cuma sekedar disuruh Tuhan menghadapi peperangan rohani, tapi juga saudara mempersiapkan diri untuk dipakai oleh Tuhan. Setiap orang dipakai oleh Tuhan. Bukan cuma anak muda saja. Pikiran kita selalu berpikir, melayani Tuhan itu urusan anak muda. Tidak, saudara. Kita ini dipakai Tuhan seumur hidup. Dan saya percaya, meskipun kita sudah punya umur, Tuhan tetap akan pakai kita. Dia setia. Karena itu jangan pernah takut, jangan pernah grogi, saudara tidak bisa. Buang kata-kata tidak bisa dalam hidup kita. Amin. Mulai tahun ini, tahun yang baru ini, buang kata-kata tidak bisa. Kalau bersama Tuhan tadi itu, apa yang tidak bisa? Tidak ada, saudara. Selama kita disertai oleh Tuhan, selama kita dipegang, dituntun oleh Tuhan, tidak ada yang tidak bisa. Semua bisa. Bersama Tuhan, semua bisa. Mari saya ingin buktikan di gereja ini, yang dipakai Tuhan bukan cuma anak muda, tapi orang dewasa pun juga Tuhan bisa pakai secara luar biasa. Amin. Kenapa? Karena yang luar biasa itu Tuhan, bukan kita. Kita biasa-biasa, Tuhan kita yang luar biasa. Yang pakai kita luar biasa. Yang menuntun dan menyertai kita, itu luar biasa. Amin. Mari saudara, persiapkan diri saudara dalam bentuk apapun. Dalam sikap dan pikiran, perkataan, perbuatan hidup kita setiap hari. Supaya Tuhan pakai saudara. Ingat yang saya sering kali berkata, Tuhan ciptakan kita dengan tujuan. Tujuan kita mau nyembah Dia, dan tujuan Tuhan pakai kita untuk memuliakan Dia, melayani Dia. Jangan pernah patah semangat dalam melayani Tuhan. Sampai akhir, selama saudara masih punya kesempatan. Amin. Yang pertama, Allah menuntun kita bukan lewat jalan pintas, tapi jalan aman. Yang kedua, kita harus percaya bahwa Tuhan menggenapi janjinya. Jadi ketika Tuhan menyertai kita, Allah menuntun kita lewat jalan yang aman, bukan jalan pintas. Yang kedua, Allah pasti menggenapi janjinya, menggenapi janji firman-Nya. Mari kita baca kitab Keluaran 13 tadi, kita lanjutkan, baca ayat 19 dan 20. Ya. Musa membawa tulang-tulang Yusuf, sebab tadinya Yusuf telah menyuruh anak-anak Israel bersumpah dengan sungguh-sungguh, Allah tentu akan mengindahkan kamu, maka kamu harus membawa tulang-tulangku dari sini. Demikianlah mereka berangkat dari Sukot dan berkemah di Etam di tepi padang gurun. Saudara, saya perlu menjelaskan ayat ini supaya saudara ngerti. Ya. Saya ingin saudara jadi orang Israel. Apa yang ada dalam pikiran orang Israel ketika dibawa keluar dari Mesir, tapi Musa membawa tulang-tulangnya Yusuf? Kira-kira kalau saudara jadi orang Israel, apa yang ada dalam pikiran saudara? Makanya tidak heran kalau mulai dari awal sampai akhir, orang Israel tuh isinya protes terus sama Musa. Ngomel terus. Grumble terus sama Musa. Grumbling. Kenapa saudara? Saya mau jelaskan. Bagi orang Israel, ya, orang Israel itu ngerti, kena mayat aja najis. Bayangin kalau kena mayatnya aja najis, apalagi ini Musa bawa tulang-tulangnya Yusuf.
Kena orang matinya aja sudah najis. Apalagi ini bawa tulang-tulangnya orang mati, saudara. Ini orang Israel ngerti prinsip ini. Dan mereka akan merasa risih. Ya. Mereka tahu janji Tuhan. Mereka tahu pesannya Yusuf. Yusuf berpesan kepada mereka supaya nanti bawa aku kembali. Kalau Tuhan bawa kamu keluar dari Mesir, bawa aku kembali. Bawa tulang-tulangku, kira-kira gitu. Pesannya Yusuf. Tapi bagi orang Israel sendiri, ini sesuatu yang tidak masuk akal, saudara. Tapi Musa lain. Musa percaya bahwa janji Tuhan itu pasti digenapi. Karena itu Musa tidak peduli, dia bawa tulang-tulang Yusuf keluar dari Mesir. Saya mau bacakan Kejadian pasal 15. Kita flashback ke belakang sedikit. Kejadian 15 ayat 12 sampai 16. Menjelang matahari terbenam, tertidurlah Abram dengan nyenyak. Lalu turunlah meliputinya gelap gulita yang mengerikan. Firman Tuhan kepada Abram, ketahuilah dengan sesungguhnya bahwa keturunanmu akan menjadi orang asing dalam suatu negeri yang bukan kepunyaan mereka, dan bahwa mereka akan diperbudak dan dianiaya 400 tahun lamanya. Tetapi bangsa yang akan memperbudak mereka akan kuhukum. Dan sesudah itu mereka akan keluar dengan membawa harta benda yang banyak. Tetapi engkau akan pergi kepada nenek moyangmu dengan sejahtera. Engkau akan dikuburkan pada waktu telah putih rambutmu. Tetapi keturunan yang keempat akan kembali ke sini. Sebab sebelum itu kedurjanaan orang Amori itu belum genap. Saudara, apa yang kita bisa pelajari dari sini? Yusuf tahu apa yang dijanjikan Tuhan kepada Abram, yaitu kakek buyutnya, pasti digenapi. Yusuf tahu bahwa dia ini keturunan Abram yang keempat. Makanya dalam ayat yang ke-16 di situ dikatakan tetapi keturunan yang keempat akan kembali ke sini. Siapa keturunan keempat? Yusuf. Makanya Yusuf pesan kepada orang Israel supaya kelak kalau Tuhan bawa kamu keluar dari negeri ini yang bukan kepunyaan mereka ini, yaitu yang dimaksudkan adalah negeri Mesir, bawaan aku kembali. Bawa tulang-tulangku, kira-kira begitu. Hebat ya saudara ya. Nubuat Israel yang dibuang ke Mesir ini, jadi budak di Mesir ini, sudah dikatakan oleh Tuhan kepada Abram. Dari awal, apa yang akan terjadi ratusan tahun kemudian, terjadi. Luar biasa. Tuhan itu dahsyat, saudara. Apa yang dikatakannya pasti benar, dan apa yang dijanjikannya pasti digenapi. Itu Tuhan. Terhadap keturunannya yang keempat pun Tuhan sudah ngomong. Apa yang akan terjadi? Ketika Musa diutus Tuhan membawa bangsa Israel itu keluar dari Mesir, dia ingat pesan Yusuf ini. Sehingga dia bawa tulang-tulangnya. Waktu sejak mulai Abraham terima mimpi dari Tuhan ini, sampai orang keluar dari Mesir, itu kira-kira 430 tahun. Ya. Dan janji Tuhan ini digenapi. Saudara ingat-ingat, ya, janji Tuhan itu pasti digenapi. Tidak peduli berapa lamanya. Kita kan seringkali mempersoalkan lamanya toh. Kok lama Tuhan? Saya tunggu-tunggu kok lama Tuhan? Kok enggak jadi-jadi Tuhan? Tuhan enggak peduli berapa lamanya. Janjinya pasti digenapi.
Firman-Nya ya dan amin. Apa yang dikatakannya pasti benar. Karena itu bagaimana sikap kita dalam melihat janji Tuhan ini. Enjoy aja. Nggak usah mikirin lamanya. Ya, enjoy aja. Karena Tuhan gak pernah bohong. Janjinya pasti digenapi. Firman-Nya itu benar. Saya boleh bersaksi kepada saudara. Ya. Saya itu hari ini, setiap hari saya mesti cuci darah. Tapi saya gak mau sebut cuci darah, saya sebut cuci gudang. Kenapa? Karena saya anggap santai aja. Saya tetap ketawa aja, enjoy aja. Karena saya tetap percaya, cepat atau lambat, penyakit saya pasti disembuhkan. Kenapa? Karena sudah ada janjinya, bilur-bilur Tuhan Yesus sudah menjadikan kita sembuh. Percaya aja. Saya selalu ingat kata-kata Tuhan kepada seorang wanita yang berkata, jangan takut tapi percaya saja. Saya hindarkan hati saya dari ketakutan, dari kegelisahan apapun juga. Bagi saya, bagian saya cuma percaya dan enjoy aja. Saya akan menikmati hidup saya. Saya percaya penyakit yang mati tidak boleh mengikat hidup kita yang dinamis ini. Amin. Hidup bersama Tuhan itu satu hidup yang dinamis, satu hidup yang unik, saudara. Hidup yang penuh variasi, hidup yang penuh dengan kejutan-kejutan dan terobosan-terobosan baru. Hidup yang seperti itu, jangan diikat dengan persoalan-persoalan yang mati, saudara. Penyakit itu salah satu persoalan yang mati. Tidak boleh mengikat kehidupan kita yang hidup ini. Jadi hidup kita harus enjoy aja. Amin. Cepat atau lambat, janji Tuhan pasti digenapi. Allah mengenapi janjinya. Pasti mengenapi janjinya. Saudara ingat ya, ratusan tahun. Kita baru beberapa bulan, baru beberapa tahun, belum ratusan tahun. Ya, kenapa kita mesti nggak percaya? Bagian kita percaya. Bagian kita tunggu. Tuhan pasti genapi. Amin. Ya. Yang ketiga, saudara. Yang pertama tadi, kalau Tuhan menuntun kita tidak lewat jalan pintas, tapi jalan aman. Yang kedua, Tuhan pasti menggenapi janjinya. Yang ketiga, Tuhan menuntun kita. Karena itu jangan takut. Jangan ada ketakutan. Kita baca lanjutnya, Keluaran 13 ayat 21 sampai 22. Tuhan berjalan di depan mereka pada siang hari dalam tiang awan untuk menuntun mereka di jalan, dan pada waktu malam dalam tiang api untuk menerangi mereka sehingga mereka dapat berjalan siang dan malam. Dengan tidak beralih, tiang awan itu tetap ada pada siang hari dan tiang api pada waktu malam di depan bangsa itu. Saudara, berjalan di padang gurun siang maupun malam itu jelas tidak menyenangkan. Ya. Karena itu tidak ada tur ke padang gurun, tidak ada, saudara. Tur ke Eropa ada, ke Amerika ada, tur ke padang gurun tidak ada. Dan kalau ada pun pasti nggak laku. Karena orang tahu ke padang gurun itu pagi, siang, malam, ya tidak enak. Ada ular berbisa, ada kalajengking, ada binatang buas. Tetapi orang Israel ini harus menghadapi proses perubahan karakter mereka ini. Dari budak, karakter dan mental mereka ini menjadi orang merdeka. Tidak gampang, saudara. Ada satu penelitian, seekor gajah diikat. Mulai dari kecil diikat dengan rantai, kakinya di tanah. Jadi sejak kecil gajah ini tahu bahwa kakinya terikat, jadi dia nggak bisa kemana-mana. Setelah dia dewasa, rantainya gajah ini dibuka, nggak diikat lagi.
Lucunya gajah dewasa tidak pergi kemana-mana. Karena di dalam pikirannya sudah mungkin di dalam nalurinya sudah ada satu naluri yang berkata, aku gak bisa kemana-mana. Ini persis seperti orang Israel ini. Kenapa Tuhan butuh proses? Karena kehidupan manusia ini adalah sebuah proses. Proses itu butuh waktu. Untuk merubah mental budak menjadi mental merdeka ini butuh waktu. Dan bagi orang Israel 40 tahun. Nah, bagi saudara dan saya butuh waktu berapa lama? Untuk merubah karakter saudara. Dari malas jadi rajin. Dari tidak peduli sama Tuhan jadi cinta Tuhan. Dari yang sembrono ngomong, sembrono berpikir, sembrono bertindak, menjadi orang yang berhati-hati dan berhikmat. Berapa lama? Tidak gampang. Butuh waktu. Ya. Dan lewat proses ini kalau saya perhatikan, selama 40 tahun ini, Tuhan merubah mental orang Israel yang mental budak jadi mental merdeka, jadi mental petarung, saudara. Sehingga kalau saudara perhatikan, saudara baca kisah mereka selama 40 tahun ini, mereka bisa mengalahkan semua musuh mereka. Orang Israel tidak pernah kalah, saudara. Dan apa yang terjadi sampai hari ini nggak pernah kalah. Luar biasa. Negara Israel yang merdeka tahun 1948, baru merdeka 1 hari, udah diserang oleh 6 negara di sekitar Israel, Timur Tengah pada waktu itu. Dalam perang mereka, menang saudara. Negara baru merdeka 1 hari loh. Belum punya tentara ini saudara. Diserang dengan 6 negara yang begitu kuatnya, menang. Dalam perang Mesir tahun 67, dalam perang 6 hari, disebut perang 6 hari, menang. Dia dikeroyok segitu banyaknya negara-negara Arab, menang. Selama 6 hari Suriah dihajar sama dia, Mesir dihajar sama dia. Menang saudara. Bayangin ya, apa yang terjadi? Kisah perjalanan 40 tahun ini sudah terjadi ribuan tahun, betul enggak? Tapi dampak keturunannya, apa yang dijanjikan oleh Tuhan, apa yang diproses oleh Tuhan, sampai generasi-generasinya mereka, sampai hari ini, mereka jadi bangsa jagoan. Luar biasa enggak? Nah, saudara tidak ngelihat, seringkali kenapa kita capek, kita merasa lelah. Kalau proses Tuhan sedang bekerja di dalam kehidupan kita. Karena kita cuma mikirkan diri kita sendiri. Manusia itu cuma mikirkan diri kita sendiri. Tapi kita lupa bahwa proses yang sedang Tuhan kerjakan di dalam hidup saudara dan saya ini bukan cuma untuk diri kita sendiri, tapi untuk generasi-generasi setelah kita. Karena itu kita mesti belajar taat sama Tuhan. Prosesnya Tuhan ini, supaya generasi-generasi setelah kita ini menjadi generasi pemenang. Generasi yang tak terkalahkan dalam hidup ini. Kita mungkin sudah tidak ada. Satu hari kita sudah ada di liang kubur. Cuma namanya kita atau fotonya kita ditempel di dinding. Mungkin cucu buyut kita juga nggak kenal siapa kita. Tapi ingat, kalau saudara mengikuti proses Tuhan dengan baik, generasi cucu buyut saudara menjadi generasi pemenang. Karena itu jangan pernah capek, jangan pernah lelah, dan jangan pernah terminate. Ya. Jangan pernah berhenti dalam proses Tuhan. Jangan pernah berkata, bosan Tuhan, nggak mau Tuhan, udah percuma Tuhan. Jangan pernah ngomong begitu. Karena proses yang saudara hadapi hari ini akan berdampak sampai generasi berikutnya. Jadikan
generasi-generasi saudara ini generasi pemenang. Lewat apa yang saudara investasi hari ini. Taat sama Tuhan. Percaya sama Tuhan. Mengikut Tuhan. Berjalan bersama Tuhan. Orang Israel dibawa di padang gurun. Pagi hari, siang hari dikasih tiang awan. Di beberapa lukisan yang saya lihat, tiang awannya dari bawah ke atas gini, saudara pernah lihat ya? Lalu ada awan di atasnya begini, kayak jamur gitu saudara ya. Siapa yang pernah lihat gambar itu? Ya, banyak yang saudara lihat. Menurut saya itu gambar enggak alkitabiah. Yang melukis itu tidak baca Alkitab. Saudara perhatikan di sini. Tuhan kasih tiang awan supaya mereka tidak kepanasan. Betul? Nah kalau awannya cuma model cerut, terus jamur gini, lah yang 2 juta umat yang kepanasan saudara. Enggak, itu tiang awannya pasti naik begini, menudungi mereka semua. Sehingga di atas mereka ada awan Tuhan yang menudungi mereka, sehingga mereka tidak kepanasan. Amin. Itu alkitabiah. Saya senang lukis, saya mau melukis itu. Supaya ada alternatif orang mikir. Saya karena kebiasaan berpikir kritis, jadi kelihat gambar gini saya langsung tahu, ini ndak alkitabiah ini. Demikian juga pada waktu malam. Saya lihat lukisan-lukisan yang ada, cuma ada seperti obor gini, api obor gini toh. Enggak saudara, api Tuhan itu menudungi mereka. Dari muka sampai belakang. Sehingga mereka apa? Mendapat penerangan. Luar biasa ya. Terang saudara. Bayangin kalau cuma apinya obornya di muka gini toh. Biar setinggi maupun dan sebesar apapun apinya. Kalau cuma satu di tempat di muka toh, sedangkan di sini ada 2 juta, 3 juta orang di belakang, mana bisa menerangi yang di belakang? Tapi apinya pasti naik ke atas, menudungi umatnya, sampai ke belakang, sampai mereka mendapat penerangan pada waktu malam. Mereka tidak ada di dalam kegelapan. Tuhan itu dahsyat saudara. Saya percaya itu. Kenapa sih apinya ini kok harus menudungi mereka sampai ke belakang? Kok bukan cuma ke depan tok? Saudara di padang gurun kalau malam itu dinginnya luar biasa saudara. Bisa minus di padang gurun itu. Lah kalau apinya cuma seperti obor tok di muka sendirian begini, yang belakang pasti kedinginan saudara. Karena itu enggak, saya percaya. Api Tuhan itu menudungi mereka. Sampai mereka dapat penerangan dan mereka tidak kedinginan. Luar biasa Tuhan. Amin. Dan ayat 21 berkata apa? Sehingga mereka dapat berjalan siang dan malam. Wow. Rupanya 40 tahun ini Tuhan tuh enggak cuma ngajak mereka jalan siang. Kadang-kadang Tuhan ngajak mereka jalan malam. Dikasih api seperti itu sama Tuhan. Supaya mereka dapat berjalan siang dan malam. Wow. Bayangin ya, orang yang sudah melihat Tuhan seperti itu, melihat kehadiran dan penyertaan Tuhan seperti itu, masih ngomel, masih protes, masih bersungut-sungut, sehingga sebagian besar dari mereka mati di padang gurun. Cuma tinggal Yosua dan Kaleb yang masuk ke tanah Kanaan. Bayangin saudara. Saya bukan mengajak saudara untuk melihat peristiwa spektakulernya penyertaan Tuhan ini. Tapi saya ingin saudara menyadari betapa sesungguhnya apa sih tujuan Tuhan buat mereka muter 40 tahun ini. Tidak ada lain,
pembentukan karakter. Supaya mereka ini menjadi orang-orang yang berkarakter ilahi. Punya rohani yang baik. Ketika masuk dalam tanah perjanjian, mereka menikmati berkatnya Tuhan. Berlimpah air susu dan madu. Mereka tidak lupa Tuhan. Karakter ilahi, ini yang penting. Ayat 32 berkata, dengan tidak beralih, tiang awan dan tiang api itu tetap ada di depan bangsa itu. Ini menunjukkan bahwa penyertaan Tuhan atas umatnya itu firm, kokoh, mantap, tidak pernah berubah, dan selalu ada. Nah pertanyaan sekarang, kalau dalam perjanjian lama tadi sudah ada cerita penyertaan Tuhan dengan tiang awan dan tiang api. Lalu penyertaan Tuhan dalam perjanjian baru, dalam hidup saudara dan saya, lewat apa? Ya. 1 Korintus 10 ayat 2 sampai 4. Mari kita baca. Saudara perlu ngerti ini. Untuk menjadi pengikut Musa, mereka semua telah dibaptis dalam awan dan dalam laut. Mereka semua makan makanan rohani yang sama. Dan mereka semua minum minuman rohani yang sama. Sebab mereka minum dari batu karang rohani yang mengikuti mereka. Dan batu karang itu ialah Kristus. Jadi rupanya gambaran padang gurun ini. Kita tahu selama mereka di padang gurun, mereka minum air dari batu karang. Dipukul batu karang, airnya keluar. Rupanya batu karang ini merupakan gambaran batu karang rohani. Siapa batu karang rohani? Dikatakan oleh 1 Korintus 10 ayat 2 ini, batu karang rohani ialah Kristus. Jadi rupanya di perjanjian lama pun Kristus sudah hadir sebagai batu karang untuk memberi mereka minum. Di dalam perjanjian baru ini pun Kristus hadir sebagai batu karang rohani untuk memberi kita minum. Apa yang minum? Yang kita minum? Firman-Nya, saudara. Jadi Tuhan tiap hari, pagi, siang, dan malam, itu menyertai kita dengan firman-Nya. Jelas ini bukan bicara tentang Yesus kemanusiaannya, tapi Yesus secara rohaninya. Karena itu jangan abaikan firman-Nya. Kalau pada perjanjian lama Tuhan itu berjalan di depan dengan tiang awan dan tiang apinya, tapi dalam perjanjian baru ini Tuhan itu berjalan di depan umatnya lewat apa? Firman-Nya. Firman-Nya ini yang menudungi kehidupan kita. Supaya kita ini jalan dalam jalan yang aman, saudara. Karena itu awali hari dengan firman. Jangan abaikan saat teduh. Jangan bangun tidur cari HP. Bangun tidur cari firman. Cari Alkitab. Mau kerja, baca firman. Mau berangkat, menyetir mobil, baca firman. Ya. Ingat firman, katakan firman. Hiduplah terus tiap hari ini dengan firman. Karena firman ini batu karang rohani, saudara. Ini yang membuat hidup saudara berhasil. Ini yang meluputkan saudara dari segala yang jahat. Ini yang membuat saudara sukses. Ini yang membuat saudara cerdas. Ini yang membuat saudara pinter. Dalam sekolah saudara, dalam apapun saudara lakukan, berhasil. Firman. Ketika firman itu masuk di dalam hati dan pikiran saudara. Ketika firman itu terus ada, saudara renungkan siang dan malam. Dia membuat hidup saudara berhasil dan beruntung. Amin. Jangan tinggalkan firman. Kita semua adalah umat Israel perjanjian baru. Yang dipimpin, dituntun oleh Tuhan lewat jalan yang aman, bukan jalan pintas, yang setiap hari selalu dijamin janjinya pasti digenapi,
Dan yang ketiga, dipimpin, dituntun oleh firman, sehingga tidak boleh takut. Amin. Mari kita berdoa. Bapa, terima kasih. Hari ini kami boleh diberkati dengan firman-Mu ini. Masukkan dalam hati dan pikiran kami supaya kami bisa lakukan dalam hidup kami setiap hari. Tuhan, izinkan kami hidup dalam tahun yang baru ini dengan sikap hati dan pikiran yang baru, yang diurapi oleh Tuhan, yang cinta Tuhan, yang bukan cuma percaya Tuhan, tapi cinta Tuhan, bukan cinta berkatnya Tuhan. Kami percaya Tuhan, hidup kami adalah hidup yang sempurna, hidup yang luar biasa karena Tuhan yang menyempurnakan hidup kami setiap hari dengan firman-Mu. Kami percaya kami tidak akan lewat jalan pintas, tapi jalan aman. Kami percaya semua janji firman-Mu pasti dikenapi. Kami tidak takut akan bahaya, tidak takut apapun juga dalam hidup ini. Karena Engkau menuntun kami dengan firman-Mu. Terima kasih buat firman-Mu yang kekal, yang tidak pernah habis dalam kehidupan ini. Dunia bisa berlalu, tapi firman-Mu tinggal tetap kekal selamanya. Bapa, terima kasih. Kalau hari ini kami bisa memberi persembahan kepadamu lewat praise and worship, pujian dan penyembahan kami. Demikian juga sebentar kami akan memberi persembahan lewat materi yang Kau sudah berikan lebih dulu kepada kami. Bapa, berikan kami memberi persembahan kepadamu dengan hati yang cinta akan Engkau. Biarlah persembahan kami menjadi ekspresi cinta kasih kami kepadamu. Karena Engkau sudah lebih dulu mengasihi kami. Meteraikan firman-Mu dalam hati kami Tuhan, supaya kami lakukan dalam hidup kami setiap hari. Terima kasih. Berkati seluruh umat-Mu, berkati kami semua yang melayani Engkau hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.